Halo teman-teman, salam mata pancing. Ini akan awak jelaskan gimana caranya agar lumut batu bisa tahan lama, biar bisa awet. Nah ini mumpung di Danau Toba masih banyak, masih musim kemarau ya, sepanjang pinggiran Danau Toba masih sepanjang kemarau dan ombak sangat besar, angin kencang, ombak besar. Jadi lumut batu lagi panen-panennya, ini lagi banyak-banyaknya. Ini di bulan ini mungkin menurut tafsiranku bulan depan mungkin sudah habis ini lumut batu di Danau Toba, karena sudah masuk musim musim hujan. Dan biasanya musim hujan itu lumut batu akan mati semua ya, karena air danau itu tidak apalagi dia sudah agak menaik, jadi lumut agak mati. Dan musim hujan lumut batu juga memang sudah tidak bisa tumbuh dia. Lumut batu ini bisa tumbuh dia di saat kemarau, ada ombak, jadi dia batu-batu itu pinggiran Danau Toba itu bisa kena siraman air, jadi tumbuhnya lumut ini. Itulah sekilas tentang lumut batu ya. Jadi untuk saat ini lumut batu ini lagi banyak-banyaknya, lagi panen-panen rayanya lumut batu sepanjang Danau Toba. Jadi buat angler-angler untuk saat ini gampang untuk mencari lumut batu kan. Kalau kita beli pun di toko-toko pancing porsinya banyak, karena memang lumut batu lagi banjir-banjirnya. Yang perlu diantisipasi dari sini ialah mungkin bulan depan ini lumut batu sudah mulai habis, sudah masuk musim hujan, jadi lumut batu sudah habis. Jadi buat kita pemancing yang biasa menggunakan lumut batu pasti akan kewalahan. Kita, karena lumut batu tidak susah untuk didapatkan. Apabila ada pun dia porsinya sedikit, karena memang susah mendapatkannya. Jadi saya berbagi tips ini ya. Berbagi tips bagaimana caranya agar lumut batu itu awet. Ini seperti ini. Nah ini sudah hampir 2 bulan ini, karena bulan pertengahan, kalau nggak salah pertengahan bulan 8 kemarin saya ambil di pinggiran Danau Toba sekitaran pantai Tigaras. Ini saya ambil. Setelah ini bulan 9 awal saya sudah pergi ke Riau untuk bekerja dan berdagang keliling, jadi tidak sempat untuk turun ke danau. Dan ini baru kembali kemarin, yang beberapa hari lalu baru kembali dari Riau, dan saya lihat di kulkas ini masih ada lumut batunya nih. Jadi caranya ini dia setelah dipanen dulu dia kan dari batunya itu, kalau bisa yang masih muda ya, yang warna masih segar dia, yang sudah lumut batu yang sudah tua, kalau bisa yang muda dipanen, dicuci bersih dulu, Setelah dicuci bersih dia harus dibersihkan dari pasir-pasir yang melengket di batunya tuh kan. Setelah itu dia diperas kering pakai baju, kalau bisa pakai baju sekuat-kuat tenaga, diperasnya sekuat-kuat tenaga. Diperas sekuat-kuat tenaga nanti sampai kering total dia. Dan jadi bila nanti sudah kering total dia, agak dijemur dia di bawah terik matahari sekitar 1-2 menit. 1-2 menit agar tidak kering total ya, sampai 1-2 menit aja. Tapi diserakkan dulu semua dia, biar dia merata dia, agar tidak terjadi penggumpalan air di sekitar napanya ini. Jadi mesti diserakkan seperti ini, diserakkan dia, dipecah-pecahkan gini agar kering total semua. Setelah itu dia dibungkus pakai kertas sampai beberapa lapis. Seperti ini saya bungkus sampai berapa lapis ini, 1, 2, 3, 4, 5 lapis kertas yang tipis. Kalau bisa, kalau seperti ini memang kertas kaca ini ya. Kalau nggak ada kertas kaca memang agak susah. Kalau seperti kami memang jual kaca, jadi kertas gini masih ada punya kita stok. Tapi buat kawan-kawan yang susah mencari kertas kaca ya bisa juga kertas koran bisa juga dia tuh, itu bagus juga. Jadi inilah hasilnya dia sampai 2 bulan. Setelah diperas dia disimpan di dalam kulkas paling bawah. Dia dimasukkan dalam kulkas paling bawah ya, setelah dilapis ya, sampai 5 lapisan kertas.
Kalian bisa menggunakan lepas kertas koran. Kok ini susah mendapatkan kertas seperti ini. Setelah itu dia dibungkus rapat, baru diikat pakai, aku tadi pakainya pakai karet sih, biar tidak masuk apa namanya itu, tetesan dari air kulkas itu kan tidak lembab dan kulkas kan. Dia jangan lembab sampai kering, total kering. Kok bisa kering dia apanya nih, jangan sampai kena air ini kertas ini, jangan sampai kena air biar nggak lembab dia. Kalau lembab ya tetap busuk, dia tetap busuk apanya. Ini seperti keras ini, udah seperti apa namanya ini, seperti semak-semak lah yang keras ini katanya. Keras sekali nih. Udah kita contohkan ya, ini kita coba nanti basahkan. Ini kan yang tadi kita apakan ya, ini pengambilnya susah ini ya, karena lengketnya ini. Mungkin lebih detail ini ya, nampak ini kan. Coba kita ambil beberapa ya, untuk susah mengambilnya, untuk kita contohkan biar teman-teman paham, yakin bahwasannya memang awet dibuat seperti gini. Ini yang kering tadi, yang udah kering kita keringkan ini kan ya. Mungkin teman-teman bisa melihat kan bahwasanya memang udah kering total. Ini saya perbesar. Udah, teman-teman sudah bisa melihat. Sekarang kita coba basahi ya. Kita coba basahi biar langsung kita melihat hasilnya, hasil pengawetan kita. Oke, sebentar dulu ya. Ini teman-teman, saya sudah berada di kamar mandi, telaknya di bawah keran. Ini kita lihat tadi nih ya. Kita hidupkan dulu airnya. Ini air sudah hidup, ini sah kan? Kita lihat ini masih yang kering tadi ya. Coba kita buat di air dia, apakah berhasil? Kita basahi semenyeluruh, kita basahi. Kita basahi menyeluruh, kan hasilnya dia masih segar kembali. Kita peras. Kalau kena air dia segar kembali. Ini bisa diperhatikan teman-teman. Ini oke teman-teman. Oke, sudah bisa dilihat hasilnya kan teman-teman, dia beda kan dengan yang pertama. Ini yang sudah dibasahi, ini masih dikering tadi kan. Ini tadi sudah dibasahi tadi nih, ini basah, ini kering. Oke, semoga tips dari saya ini berguna buat teman-teman yang pemancing yang selalu menggunakan umpan lumut batu. Bisa dicoba, tapi hasilnya belum saya coba ini ke danau ini. Tapi kalau memang aromanya masih ada sih, aromanya amis masih ada, aroma lumut itu masih ada. Tapi kalau aromanya kurang tajam, bisa kita tambahin menggunakan, itu banyak biasanya dijual itu di toko-toko pancing, aroma pandan. Biasanya menggunakan aroma pandan sih, tapi bisa juga menggunakan vanili. Kalau saya biasanya menggunakan vanili. Kalau menggunakan lumut ini vanili, bisa juga gula, pakai Sprite, bisa juga direndam pakai air Sprite biar agak lebih lembut dia, lebih halus lagi, biar agak lembut ya penampakannya. Baru menggunakan tambahi gula dia biar agak manis sedikit dia, karena sejatinya ikan nila itu menyukai yang manis-manis. Kalau kami menggunakan umpan pelet, kami juga menggunakan pakai bantuan madu atau gula agar umpan itu terasa manis. Jadi ini buat teman-teman, semoga bermanfaat videonya ya, agar kelak nanti musim hujan lumut batu kosong. Jadi mulai sekarang coba belajar mengawetkan agar kelak nanti lumut batunya kosong, teman-teman bisa mancing, masih bisa aktif mancing, karena umpan lumut tersedia stok di dalam kulkas kita masing-masing. Oke, sekian informasi dari saya teman ya. Salam dari saya, Galeri Bambu Kuning, Jalan Ahmad Yani, Pematang Siantar. Salam strike, salam mata pancing.
Oke, Horas, Horas, Horas.